Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala sampai sekarang masih terus menjadi diskusi yang sangat menarik dan orang banyak menyoroti bagaimana sebenarnya soal alutsista atau alat utama sistem pertahanan negara kita. Saya akan mengajak Anda ngobrol kali ini dengan manusia merdeka bangsa Edidu itu bukan urusan BUMN, karena tidak banyak yang tahu kan ternyata Bang Said Didu ini juga lama berkiprah di bidang pertahanan ini. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu betul ya, Anda pernah di apa itu namanya komite bidang pertahanan atau apa namanya? Saya di Kementerian Pertahanan tuh cukup lama. Ya. Saya dulu ketua transformasi pengambil alihan bisnis TNI. Okay. Itu 2006 sampai 2010. Ya. Kemudian 2010 itu saya sampai 2010 saya di Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang awalnya dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Kemudian setelah Undang-Undang Industri Pertahanan selesai tahun 2012, saya menjadi yang ketuanya adalah ketua KKIP, yaitu melalui keputusan Presiden. Saya menjadi ketua bidang perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Industri Pertahanan, dan itu ketuanya adalah KKIP, itu ketuanya adalah Presiden. Nah, jadi saya sampai 2021 saya baru berhenti 2021 kemarin. Jadi saya 10 tahun menggeluti bagaimana pengadaan Alpahankam. Saya juga adalah tim perumus, tim pembahas Undang-Undang Industri Pertahanan. Jadi saya paham betul kenapa kira-kira penyebab terjadinya kemunduran kualitas alutsista dan bisa berakhir dengan kecelakaan. Ini saya paham betul ininya. Jadi bukan manusia merdeka aja, tapi saya paham betul. Ya, ini perlu saya bikin semacam klarifikasi dulu atau disclaimer ya, kenapa tiba-tiba yang biasa yang ngomongin soal BUMN, soal lingkungan, tiba-tiba ngomongin alutsista atau alat utama sistem pertahanan negara ini ya. Bang Said dulu. Jadi kan yang mencuat sekarang ke permukaan ini bahwa memang anggaran kita untuk pertahanan itu sangat kecil. Saya membaca datanya hanya 0,8% dari PDB ya. Padahal negara-negara tetangga itu jauh lebih tinggi. Singapura saja itu sampai 3,3%. Karena itu kemarin menjelaskan, orang juga bertanya-tanya kenapa sih mesti evakuasi atau pencarian kapal selam KRI Nanggala kok justru yang punya alatnya malah Singapura gitu, Bang Said. Silakan. Jadi kita tahu pengadaan Alpahankam, namanya tuh Alpahankam, terus alat pertahanan keamanan. Kemudian Alpahankam tuh ada namanya alutsista, alat utama sistem senjata. Di TNI, dan ada namanya Almatsus di polisi, alat utama sistem pengamanan khusus, jadi senjata khusus. Nah, Almatsus dan alutsista, dia biasanya orang yang dimaksud alutsista adalah alat-alat utama seperti umpamanya kapal selam, kapal perang, kemudian torpedo, kemudian pesawat tempur. Kalau Alpahankam biasanya itu pistol, kemudian senjata laras panjang itu senjata yang melekat di badan. Itu namanya Alpahankam. Nah, yang seringnya alutsista. Kita tahu bahwa pengadaan alutsista, alat utama sistem senjata, ini memang itu menurut saya hanya 3 kali gelombang yang cukup besar. Itu gelombang pada saat Bung Karno, Orde Lama, tahun 60-an, yang beli dari blok timur, Soviet, macam-macam. Kita punya kapal selam Soviet kan pertama. Itu Bung Karno yang mengadakan. Kemudian Pak Harto pada saat 70-an, 80-an, itu pengadaan alutsista cukup banyak. Kita beli lagi kapal selam, kapal perang, kemudian pesawat tempur Pak Harto mulai dengan F5 gitu kan. F5, kemudian masuk F16, beliau juga beli gitu kan. Dulu F16 itu pesawat tempur tercanggih saat itu, F16. Kita masih ingat itu Pak Harto juga beli. Kemudian
tidak ada pembelian sama sekali alutsista sampai dengan Pak SBY. Tidak ada pembelian. Nah, Pak Hersu masih kecil, masih ingat, kita suka sekali nonton dulu latihan gabungan TNI. Ya, betul. ABRI. Ya, ini sekarang kayaknya kurang kedengaran lagi soal itu ya. Nah, Latgab tidak ada lagi anggaran, jadi tidak ada lagi latihan gabungan. Itulah latihan masing-masing angkatan saja sudah susah. Nah, sudah susah. Jadi ini perlu saya gambarkan ke publik bahwa memang kemampuan pertahanan kita turun sekali karena tentara itu kan harus latihan. Kalau nggak latihan, nggak ada ininya, nggak ada kemampuannya. Nah, pada saat SBY tahun 2004 itu anggaran pertahanan saat itu 21 triliun. 21 triliun anggaran Kementerian Pertahanan. Kemudian tahun Sebentar, saya potong dulu. Itu 21 triliun itu berapa besar dari porsi APBN kita itu? Wah, itu persentasenya hampir sama. Nggak pernah jauh berbeda. Nggak pernah jauh berbeda. Okay. Nah, jumlahnya kecil sekali, 21 triliun. Kemudian beliau menginikan program namanya Minimum Essential Force, MEF. MEF itu adalah Minimum Essential Force, kekuatan minimum yang dibutuhkan bagi negara supaya timbul efek deteren. Deteren itu ketakutan dari musuh kepada kita, bahwa Indonesia punya kemampuan minimum untuk menghadapi musuh. Ini kan sehingga tahun 2004 itu 2009 itu naik 2014 itu naik mendekati 100 triliun. Jadi hampir 500%, 400%, 500% naiknya anggaran itu pertahanan dengan MEF, program MEF. Sekarang kan anggarannya sudah hanya sekitar 130 triliun. Lalu padahal APBN meningkat jauh sekali. Ingat pada saat itu sekarang sudah meningkat hampir 1.000 triliun, tapi pertahanan tidak naik terlalu drastis. Oke? Nah, saya bicara tentang anggaran saja. Kemudian Pak SBY membuat namanya Undang-Undang Industri Pertahanan. Perlu saya jelaskan apa itu industri pertahanan. Industri pertahanan intinya adalah ingin mewujudkan kemandirian industri pertahanan yang berbasis pada produksi alutsista alpahankam dari produk dalam negeri yang diproduksi dari badan usaha milik negara. Itu intinya. Nah, sehingga di undang-undang itu tersebut menyatakan itu 2009, nomor 12 tahun 2009, Undang-Undang Pertahanan, itu menyatakan undang-undang itu menyatakan undang-undang tersebut menyatakan bahwa di prinsipnya tidak boleh mengimpor alpahankam dari luar negeri selama bisa diproduksi dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh diimpor apabila mendapat izin dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang diketuai oleh Presiden. Nah, saya jelaskan tadi, saya adalah pernah sebagai Ketua Bidang Perencanaan KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Jadi sayalah yang merumuskan alpahankam apa saja yang boleh diizinkan diimpor. Setelah dievaluasi, setelah kami tanya seluruh industri pertahanan dalam negeri, apakah mampu memproduksi alpahankam ini atau tidak. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana kapal selam. Nanti saya jelaskan, karena saya ikut juga terlibat dalamnya. Nah, apabila diizinkan impor, diizinkan oleh KKIP mengimpor. Nah, saya perlu jelaskan, KKIP itu ketuanya Presiden, wakil ketuanya Menhan, wakil ketuanya juga adalah Menteri BUMN, anggotanya adalah Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, Menteri Perindustrian, Menteri Luar Negeri, Menteri Kominfo. Jadi hampir semua menteri namanya masuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Nah, problemnya, dan di dalam undang-undang tersebut itu dinyatakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan itu bersidang minimum sekali dalam setahun. Beberapa tahun terakhir tidak pernah lagi sidang. Karena saya masih baru tahun kemarin keluar, tidak pernah lagi sidang, diabaikan saja. Nah, kemudian apabila boleh diimpor, maka lokal kontennya itu lokal konten dan offset minimal 80%. Artinya harus ada teknologi untuk masuk ke Indonesia itu minimal 80%. Harus nah, dan itu masuk ke harus alih teknologi. Nah, disinilah konsisten dilaksanakan sampai 2014. Nah, muncullah perencanaan saat itu. Mas Hersu ingat?
sebentar, 2014 ini berarti berakhir periodenya Pak SBY ya? Oke. Nah, yang Anda tadi sebut bahwa tidak pernah rapat itu sejak kapan? Sejak era SBY atau sejak era Jokowi? Sejak era Jokowi baru 2 kali rapat, ingat saya. Padahal sudah 6 tahun. Padahal undang-undang mengharuskan sekali tiap tahun minimum rapat. Nah, tidak. Nah, Pak SBY saat itu mencanangkan beberapa program unggulan untuk mandirian alutsista dan Alpahankam. Satu adalah kapal selam, dua adalah pesawat tempur, tiga adalah bahan peledak, empat adalah Panzer Anoa, kemudian tank. Itu ini Pak SBY mencanangkan itu menjadi program nasional untuk kemandirian. Nah, kemudian yang terwujud, yang jalan hampir semua, tapi semua di stop. Nah, sebentar dulu. Ini yang di stopnya kapan ini? Di stop sejak Pak Jokowi. Oke, jadi dicanangkan oleh Pak SBY, dijalankan, dan kemudian pada era Pak Jokowi di stop. Itu alasannya apa, Bang Said? Nah, saya mengikuti kalau alasan daripada, nah ingat, kita mau menghasilkan pesawat tempur yang generasi 4,5, generasi 4,5 itu generasi yang di atas F-18, di bawah F-35. Jadi generasi 4,5 itu udah canggih sekali, dan itu rencananya tahun 2021 ini terbang pertama. Kemudian 2026 itu sudah terbang dan menggantikan F-16. Menggantikan F-16 nantinya, dan kita tidak bisa beli dan diproduksi oleh PT-DI dan Korea bersama, produksi bersama. Itu rencananya di stop. Nah, kemudian Anoa juga kita tahu tidak dibeli lagi kan, kurang lagi pembeliannya, malah muncul ide lagi membeli bukan tank, Panzer. Yang menarik, Panzer, nanti saya jelaskan kenapa terjadi semua gini. Panzer ini ada ide lagi mengganti Panzer lain, padahal kita sudah menghasilkan Anoa yang dibanggakan oleh PBB. Oke? Nah, sama dengannya dulu waktu ingat kasus pembelian pesawat AW101, helikopter AW101, yang itu kan sampai sekarang menjadi kasus dan tidak bisa terbang. Padahal kita punya kemampuan membuat Super Puma oleh PTD, tapi beli AW101. Nah, itu kan menjadi kasus. Nah, saya kan berteriak saat itu bahwa ini kasus. Nah, karena tidak ada TOT, Transfer of Technology, yang dikatakan tadi 80%. Nah, yang ketiga adalah kapal selam. Kapal selam ini, nah perlu saya sampaikan, kapal selam Korea ini memang dirancang, itu perencanaannya itu 10 tahun oleh para angkatan laut, bahwa yang cocok untuk laut Indonesia adalah kapal selam kecil karena lautnya tidak dalam tapi berliku-liku sehingga gampang sembunyi. Nah, sehingga dirancanglah kapal selam U209 namanya, itu setara dengan yang meninggal, yang tenggelam kemarin adalah Nenggala 402, itu setara. Nah, sehingga dibangunlah alat produksi di PT PAL. Itu alat produksi dan pemeliharaan untuk untuk kapal selam. Nah, ini masuk mau batch kedua, itu batch pertama itu tiga dibeli, 2 dibikin di Korea, 1 dibikin bersama di PT PAL. Ini mau masuk batch kedua, sudah ada uangnya. Ini kelihatannya ada yang ganggu lagi sehingga tidak jalan sekarang, udah mau kontrak sebenarnya. Itu tiga-tiganya akan dibuat di PT PAL. Nah, kenapa? Supaya orang paham kenapa kita harus punya fasilitas untuk kapal selam. Ini karena kapal selam ini saya bahas lebih dalam sedikit, karena kapal selam ini, Pak Sersu, kita kalau tidak salah Singapura itu lautnya kecil, pulainya kecil, kapal selamnya itu ada 12. Jadi kalau jangan heran kalau dia punya kapal penyelamat kapal selam. Coba, jadi tiap hari itu diputarin kapal selam pulaunya dia.
kita ya, ini cuman kalau nggak salah punya 5 dan tinggal 4 ya, karena satu tenggelamnya Nanggala kemarin itu ya? punya 5, tinggal 3 dari Korea yang baru, 1 bekas segenerasi Nanggala itu, Cakra Oke. 401. Ya. Nah, ini mau menambah menjadi 6, jadi 3 lagi menjadi nah, kita harusnya punya minimal 12. Nah, kenapa kapal selam itu harus ada fasilitasnya? Karena produksinya, karena kapal selam itu tiap 5 tahun harus diservis total, dan tiap 10 tahun itu harus diperbaharui. Diperbaharui itu kapal selam itu kayak tabung bulat, tidak ada ruang, terus kalau mau diperbaiki itu dipotong Mas, dipotong tiga. Nah, saya kebetulan pernah ke pabrik kapal selam Korea di PT PAL, jadi juga saya sering masuk. Jadi, nah dipotong 3 itu. Nah, ini saya tahu ini Nenggala, saya mohon maaf kalau salah, ini kan diperbaiki, direserve. Jadi jangan menganggap bahwa karena kapal selam itu hanya tabung sebenarnya, yang intinya isinya kan. Tabung. Nah, intinya isinya kan sudah diganti semua oleh pada saat di Korea. Ini kan kalau nggak salah itu 2012 atau berapa, itu sudah lebih 5 tahun. Karena setiap 5 tahun kapal selam itu harus diservis besar. Dan setiap 10 tahun harus betul-betul diperbaharui, dipotong, diperbaharui semua. Nah, saya nggak tahu karena kelihatannya ini udah lewat. Nah, saya ingin bicara tentang kenapa kejadian begini, Mas Herwi. Terpaksa kita ngomong panjang supaya clear publik. Begini, pengadaan Al-Pahamkan, alutsista itu hanya bisa menuju kemandirian apabila itu pengadaan jangka panjang dan konsisten. Saya ulangi, harus jangka panjang dan konsisten. Apabila pengadaan itu hanya berdasarkan visi misi presiden 1 periode atau 2 periode, tidak akan pernah terjadi kemandirian produksi Al-Pahamkan. Saya katakan, ya Anda bukan mau bicara bahwa perlu 3 periode kan ini kan? Tidak, tapi itu harus program jangka panjang. Okay. Saya menurut saya itu minimal 25 tahun. Karena begini, saya kasih contoh, perencanaan pesawat tempur itu minimal perencanaannya tuh 5 tahun. Cobaan produksinya 5 tahun, jadi 10 tahun. Jadi baru masuk produksi 10 tahun kemudian. Nah, teknologi semakin maju, semakin berkembang. Nah, itu pertama. Kapal selam juga seperti itu. Yang kedua adalah bahwa alutsista ini perlu pemeliharaan jangka panjang. Sehingga tidak bisa setiap pemerintahan, setiap komandan mau ganti alutsista. Ini problem utama di Indonesia adalah setiap penggantian pemerintahan, setiap penggantian pemimpin itu mengganti ya tipe lain. Nah, kita harus ingat di dalam alutsista, di dalam persenjataan itu ada istilah, 2 prinsip utamanya, kompatibilitas. Jadi maksudnya bisa berkomunikasi antara satu alutsista dengan alutsista lain, darat dengan udara, udara dengan darat. Nah, kadang-kadang ini karena alatnya beda, tidak bisa berkomunikasi. Lucu kan? Bayangkan kalau pesawat udaranya Angkatan Darat tidak bisa berkomunikasi dengan pesawat udaranya Angkatan Laut. Dan sebaliknya, Angkatan Udara tidak bisa mengontak Angkatan Darat, pesawatnya Angkatan Darat, kan Angkatan Darat juga pesawat, Angkatan Laut juga pesawat. Itu nggak bisa komunikasi. Tidak terbayang oleh kita kalau satelit masing-masing angkatan tidak bisa berkomunikasi. Tidak terbayang oleh kita kalau radio link antara angkatan tidak bisa berkomunikasi. Nah, yang kedua adalah namanya komunalitas. Komunalitas itu adalah jumlah minimum sehingga menjadi cukup untuk pemeliharaan yang berkontinu. Oke. Nah, ini terlalu banyak variasinya sehingga KKIP itu dulu membuat standar bahwa satu tadi program Pak SBY itu adalah PKR dan kapal perang. Kapal itu PKR, KCR. Nah, ini menarik namanya Pak Her. PCR itu KCR adalah kapal cepat rudal. Tapi kita harus juga membuat PKR, pemburu kapal rudal. Jadi senjata selalu begitu, kalau bikin rudal pasti bikin anti rudal. Anti rudal. Nah, pesawat tempur pasti bikin rudal anti pesawat tempur. Itu selalu demikian. Nah, kita tahu bahwa kenapa sekarang kejadian seperti ini? Pengadaan Al-Pahamkan ini, mohon maaf aja, ini terlalu banyak juga
pihak-pihak tertentu yang menentukan. Oke. Pihak-pihak tertentu dalam negeri yang menentukan. Saya nggak usah nyebutkan, pasti sudah paham lah publik, karena ini agak rawan nih kalau disebutkan. Nah, saya paham betul siapa pemainnya. Paham betul saya pemainnya. Nah, ini saya bicara pengalaman saya di KKIP. Nah, karena itu ini berseliweran orang ya. Urusannya nggak jauh-jauh dari mafia persenjataan juga ya. Sangat demikian. Jadi mafianya itu mafia uang, mafia politik, dan mafia lobby antar negara. Begini ceritanya. Jadi begini, ini kita tahu sekarang ada 3 blok, ada 4 blok bersenjata. Satu blok Amerika, NATO, blok Rusia, blok Cina, dan blok negara bebas yang bisa melepaskan dari 3 blok tersebut. Nah, blok yang negara yang berhasil melepaskan dari blok tersebut adalah Turki. Dan Turki dulu belajar dari kita. Nah, yang blok Amerika itu kita tahu NATO, blok Rusia kita tahu, kemudian blok Rusia sekarang tinggal bersendirian, tapi masih sangat kuat. Kemudian ada Cina, muncul blok baru senjataan. Oke, nah, sorry sebentar. Turki itu kan masuk NATO juga, Bang Saididu. Tapi industri persenjataannya agak bebas. Oh, oke. Nah, menariknya Turki ini itu dia bisa punya akses. Nah, akses untuk mendapatkan teknologi. Saya kasih contoh begini. Kita bagi negara yang tidak jelas bloknya, pada saat Anda mau membeli pesawat, maka Anda dikunci beberapa titik yang Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Oke? Nah, pada saat kita mau kerjasama membangun pesawat tempur, KFX namanya, KFX itu dengan Korea, Amerika tidak mau memberikan teknologi intinya ke Korea apabila Indonesia ada bergabung. Jadi tim ahli kita yang ada di sana, pada saat membahas tentang yang teknologi yang sangat strategis, maka disuruh keluar. Nah, tapi sekarang kemampuan kita paham, mengerti itu, sekarang sudah diizinkan untuk melihat, dan ahli teknologi sudah berlalu, tapi di stop. Saya katakan tadi di stop sekarang. Nah, terbayang. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita tahu Presiden Jokowi sudah di periode pertama mencanangkan mau membeli Sukhoi. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang itu tidak bisa terlaksana. Tidak bisa terlaksana. Saya paham, nggak bisa saya buka publik kenapa ini tidak terlaksana. Itu adalah ini politik yang sangat tinggi, Nah, yang problem juga mereka adalah jadi, nah di pebisnis lain lagi, kan begini, maaf, Alpahankam ini tidak ada standar harga, Mas. Tidak ada standar harga sama sekali. Jadi mau tinggi suka-suka aja. Nah, karena variasinya sangat berbeda. Apalagi negara-negara yang kalau di Amerika, negara blok barat, ketahuan bahwa harga standar F-16, F-35 yang standar adalah sekian, yang standar. Kalau Anda mau nambah variasi, maka Anda naik harganya, atau mau mengurangi, maka Anda kurang. Oke? Nah, begitu. Tapi kalau di negara-negara kayak yang lain, tidak bisa tahu harganya. Tidak bisa tahu sama sekali harganya. Nah, kita sekarang sering mendapatkan, dan muncul sekarang penjual-penjual senjata dari produksi Cina. Oke? Itu muncul juga. Nah, termasuk, mohon maaf siapa tahu saya salah, katanya torpedo yang dipasangkan ke Nenggala, infonya, tapi saya menyatakan saya belum tahu pasti. Cuma saya membaca bahwa torpedo yang dipasang di Nanggala itu torpedo yang dari China. Oke? Itu informasi yang ada. Nah, berbagai Alpahankam yang dibeli dari Cina itu sebenarnya setelah dicoba itu kualitasnya jauh dari standar yang diinginkan. Jauh dari sana, tapi ditutup-tutupi. Nah, pembelian alutsista itu kita harus hati-hati juga. Siapa tahu itu hanya kerangka saja. Seperti kita lama sekali memiliki Sukhoi, itu tidak ada senjatanya. Tidak ada senjata. Cuma kita memiliki pesawat saja. Pesawat saja. Nah, karena uangnya tidak cukup. Uangnya tidak cukup. Jadi untuk apa kalau nggak ada senjata? Cuma untuk patroli saja. Untuk mendengarkan suara kalau lewat.
suaranya tok. Nah, yang problem adalah sebenarnya mereka Indonesia itu tahu bahwa Indonesia tuh punya Sukhoi sekian, punya F-16 sekian, punya ini sekian, tapi senjatanya cuma sekian. Jadi dia paham. Nah, dia paham kekuatan angkatan laut kita, KCR-nya berapa, PKR-nya berapa, kemudian alat angkut personilnya berapa. Nah, itulah kenapa saya perlu ingatkan gini Pak Sir. Kita harus paham bahwa industri pertahanan ini harus dikuatkan. Kenapa? Karena kita butuh, ini negara besar dan bisa menjadi sumber ekonomi ke depan. Ya, karena kita, nah, itu PT Pindad itu didirikan itu setahu saya 1902 oleh Belanda. PT Pindad itu bukan Indonesia. Jadi Belanda udah paham bahwa negara ini Hindia Belanda ini butuh industri pertahanan. PT PAL itu didirikan oleh Belanda. Nah, kemudian PT Dahana produksi bahan peledak itu juga dibikin bukan di Indonesia. Jadi menurut saya oke lah. Sekarang saya katakan Undang-Undang Industri Pertahanan yang dibikin pemerintahan SBY itu direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sekarang swasta boleh lagi. Jadi namanya di industri pertahanan itu hanya badan usaha milik negara yang bisa bertindak sebagai lead integrator. Integrator maksudnya yang merancang semua, menggabungkan semua komponen alutsista itu menjadi satu kesatuan. Contohnya umpamanya kapal selam. Yang menggabungkan torpedo, mesin, apa segala boleh beli dari mana-mana, tapi adalah BUMN. Kenapa? Agar rahasianya dipegang oleh negara. Sekarang Undang-Undang Cipta Kerja dibuka, swasta boleh. Nah, coba kebayang oleh saya kalau swasta bisa bikin senjata. Sekarang perusahaan swasta sudah boleh bikin senjata karena diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Itu Mas. Ini sementara ini kelihatannya kalau mau kita bedah ini kita bisa bikin beberapa seri nih soal alutsista ini, Bang Said. Tapi sementara ini kita sampai di sini. Tapi kesimpulan Anda sementara ini apa yang perlu kita benahi saat ini? Saya ingin katakan satu, pertama, jangan main-main dengan program penguatan alutsista, penguatan pertahanan. Yang kedua, pengembangan dan kemandirian alutsista itu harus berjangka panjang, lintas pemerintahan. Kedua. Ketiga, ini butuh konsistensi kebijakan. Tidak bisa ganti komandan, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti presiden, ganti kebijakan. Karena pengembangan industri pertahanan adalah butuh kontinuitas, butuh orang yang tetap, butuh alat pemeliharaan yang tetap. Tidak bisa hanya selera. Berapa tadi? 3. Yang kelima, yang ketiga, yang keempat adalah bahwa kemandirian Alpahankam, alutsista, dan peningkatan kemampuan pertahanan jangan dikorbankan demi kekuasaan dan popularitas. Yang kelima, terakhir, bahwa Indonesia harus menjadi salah satu pilar pengembangan Alpahankam ke depan, bukan sebagai pasar Alpahankam dari beberapa blok. Itu saja, Mas. Baik, mudah-mudahan rekomendasi Anda ini tidak disalahpahami. Karena nanti kan Anda bilang berkesinambungan, tidak cukup hanya berapa periode, kemudian orang disalahpahami, oh kalau gitu nggak cukup 3 periode, nggak cukup 2 periode, jadi 3 periode. Bahkan Anda tadi menyebut sampai 25 tahun gitu ya. Yang diartikan ke sana. Jadi saya menyatakan, saya kasih contoh. Jangan karena program presiden sebelumnya, itu demi ini maka dipotong semua. Itu kan contoh saja. Jadi itu maksudnya. Contoh. Saya paham, saya cuma garis bawahi jangan sampai disalahpahami. Baik, terima kasih Bang Said itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.